Kamu pernah nggak lagi nyetir, terus mata tiba-tiba berat, kepala inggonggok-genggok sendiri, terus kaget, kayak, kok gue ngantuk banget ya? Padahal, tadi rasanya barusan tidur. Tenang, kamu bukan satu-satunya. Fenomena ini banyak banget dialami orang, terutama sama anak muda yang sering pulang malam, kerja, kuliah, atau ngebut dari satu kota ke kota lain buat liburan. Dan ternyata, para ilmuwan punya jawaban yang jelas banget soal ini. Ini bukan sekadar capek biasa, tapi ada alasan biologis dan psikologis kenapa kita bisa ngantuk parah waktu lagi mengemudi. Ngantuk saat nyetir itu sering banget dimulai dari fenomena yang namanya microsleep. Ini adalah kondisi tidur singkat, antara 1-10 detik, tanpa kita sadari sama sekali. Mungkin kamu mikirnya cuma melamun, atau kebayang sesuatu sebentar. Padahal otak kamu beneran mati sesaat. Yang bikin ngeri, kalau mobil kamu lagi melaju di kecepatan 80 km per jam. Microsleep selama 3 detik aja bisa bikin mobil kamu melaju tanpa kendali, sejauh kurang lebih 70 meter. Bayangin, 70 meter itu hampir sepanjang lapangan bola, dan selama itu kamu nggak sadar apa-apa. Jadi, gimana otak kita bisa tiba-tiba mati kayak gitu? Nah, di dalam otak kita, ada momen ketika sebagian fungsinya literalmente mati, tanpa kita sadar. Ini terjadi karena ada bagian otak yang bernama Reticular Activating System, yang tugasnya mengatur tingkat kewaspadaan kita. Ketika sistem ini mulai menurunkan level fokus, kita akan mulai merasa mengantuk. Jadi, walaupun mata kamu mungkin masih kebuka dan kamu ngerasa masih melek, fokus kamu sebenarnya udah padam. Inilah kenapa banyak orang suka bilang, gue ngantuk tapi masih konsen kok. Padahal, kenyataannya, otaknya udah setengah mati. Di otak, seolah-olah ada tombol dari mode awas, turun ke mode santai, sampai akhirnya ke mode mati. Lalu, kenapa sih justru pas nyetir kita gampang banget ngantuk? Pertama, karena aktivitasnya monoton dan repetitif, jalan lurus panjang di tol, suara mesin yang stabil, plus AC yang dingin. Ini semua adalah kombinasi maut yang bikin otak kita masuk ke mode autopilot. Saat otak melakukan aktivitas yang berulang-ulang, dia akan menurunkan fungsi kewaspadaannya, dan hasilnya, ya ngantuk. Kedua, getaran mobil dan kursi. Penelitian ilmiah membuktikan kalau getaran halus dengan frekuensi sekitar 3-7 Hz yang ada di mobil itu bisa bikin tubuh kita jadi rileks dan memicu rasa kantuk. Efeknya mirip kayak kita digoyang-goyang di ayunan waktu bayi. Ketiga, kurangnya paparan cahaya. Kalau kamu sering nyetir di malam hari, cahaya yang rendah akan mengirim sinyal ke otak kalau ini sudah waktunya tidur. Akibatnya, otak mulai memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang bikin kita ngantuk. Keempat, ini yang paling penting, yaitu jam biologis atau circadian rhythm. Tubuh manusia secara alami punya 2 waktu paling rawan ngantuk dalam sehari. Waktu pertama adalah antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Waktu kedua adalah antara jam 1 sampai jam 3 siang. Jadi, kalau kamu nyetir di jam-jam ini, risiko ngantuknya berkali-kali lipat lebih tinggi. Dan terakhir, dehidrasi ringan. Banyak banget orang yang nyetir jarak jauh, tapi lupa atau malas minum. Padahal, dehidrasi ringan aja udah cukup buat bikin fungsi otak melambat, dan rasa kantuk meningkat drastis. Nah, biar lebih waspada, kamu harus kenal tanda-tandanya. Kapan sih tubuh ngasih sinyal kalau kamu udah di ambang batas? Tanda yang paling sering muncul adalah kedipan mata kamu mulai terasa lebih lama dan berat. Terus, kepala mulai ngangguk-ngangguk tanpa sadar. Kamu juga jadi susah fokus buat lihat marka jalan atau rambu lalu lintas. Kamu mungkin juga lupa barusan lewat jalan mana. Atau tiba-tiba kaget dan kembali sadar, seolah baru bangun tidur. Kalau kamu sering menguap, itu juga tanda jelas. Jika 2 dari tanda-tanda ini udah muncul, itu bukan lagi sekadar ngantuk biasa. Itu tandanya, otak kamu udah bener-bener minta berhenti sekarang juga. Terus, gimana cara ilmiahnya biar nggak ngantuk pas nyetir? Solusi paling efektif dan paling direkomendasikan para ahli adalah power nap selama 10-20 menit. Tidur singkat ini terbukti bisa meningkatkan kewaspadaan kamu sampai 2 jam ke depan. Ada juga trik unik yang namanya coffee nap. Caranya, minum kopi,
terus langsung tidur singkat sekitar 15 menit. Saat kamu bangun, kafeinnya baru mulai bekerja dan efeknya bakal super kuat. Jangan maksain nyetir sendiri di jam-jam rawan ngantuk, yaitu jam 2-5 pagi dan jam 1-3 siang. Kalau memang harus jalan, usahakan ada teman ngobrol. Banyak yang mikir buka jendela itu solusi, padahal itu cuma nambahin oksigen sementara selama 1 atau 2 menit. Rasa ngantuknya bakal balik lagi. Cara yang lebih efektif adalah berhenti setiap 1 jam sekali untuk bergerak selama 2 menit. Keluar dari mobil, jalan-jalan kecil, atau stretching. Ini akan naikin detak jantung kamu dan bikin otak kembali waspada. Terakhir, putar musik yang bikin kamu ikut nyanyi. Bukan musik slow atau lo-fi yang malah bikin rileks. Musik yang energik dan bikin kamu ikut nyanyi akan menjaga otak tetap aktif. Jadi, mengantuk saat mengemudi itu bukan masalah kamu kurang kuat atau kurang fokus. Ini adalah reaksi biologis alami yang bisa terjadi ke semua manusia, sehebat apapun pengalamannya. Jangan pernah gengsi atau malu untuk berhenti dan istirahat sejenak. Ingat, 1 menit berhenti bisa menyelamatkan hidup kamu dan orang lain di jalan. Kalau kamu pernah ngalamin hal ini, coba deh komen di bawah, ceritain pengalaman kamu. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman kamu, biar lebih banyak orang yang selamat di jalan. Sampai jumpa di video berikutnya.